kegiatan kita malam ini. Seperti biasa, live digital stage UMKM on Twitter open space yang akan selalu menemani teman-teman UMKM agar tetap bisa bertumbuh dan terus belajar dan belajar sehingga kita bisa menjadi UMKM yang kokoh, yang kuat sehingga kita terus berkembang. Insya Allah amin. Dan efeknya adalah mudah-mudahan kita semua dapat memperbaiki perekonomian keluarga, perekonomian saudara-saudara, perekonomian negara yang pasti nantinya ke depannya. Baiklah teman-teman, sahabat-sahabat semua yang sudah menyempatkan hadir, mari kita sama-sama membuka space kita ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan lancar malam ini terutama di jaringan. Alhamdulillah bisa. Baiklah Coach Edwin, Mang Rasad, dan tentu saja sahabat-sahabat yang ada di bawah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Coach, undangan kita alhamdulillah disambut dengan baik oleh Coach Adam. Setelah kami berdiskusi dengan Coach Adam akan menyampaikan paparan tentang canvassing marketing seberapa pentingkah bagi UMKM. Teman-teman, seperti biasa, kita akan mendengarkan paparan dari Coach Adam. Silahkan Coach Adam. Nanti setelah memaparkan, teman-teman boleh request mic sehingga kita dapat berinteraksi aktif. Mic akan tersedia 10 mic. Jadi insya Allah teman-teman siapkan apa yang akan disampaikan dan apa yang akan ditanyakan pada pemaparan tersebut. Baiklah, kepada Coach Adam, silahkan dalam waktu mungkin 20 menit ke depan untuk memaparkan materinya. Coach Adam, the stage is yours. Baik, Kak Adila, terima kasih waktunya, terima kasih undangannya. Saya sampaikan kepada semua tim dari live stage ya, UMKM on Twitter itu saya sangat melihat sebuah usaha yang mendobrak breakthrough kalau dibilang di bidang pemasaran tuh breakthrough gitu. Jadi ini bagus banget diinisiasi mungkin dari teman-teman otomatis ya Coach Adwin ya yang saya hormati, terima kasih. Beliau ini saya lihat dari awal sangat konsisten dari 2006 juga ya Coach ya. Ini luar biasa sekali usahanya. Mudah-mudahan dengan adanya space ini kita bisa selain mempererat silaturahmi, nambah teman, nambah ilmu, nambah pengalaman, kita cari keberkahan. Intinya gitu. Oke, saya ucapkan dulu. Amin, insyaallah. Saya ucapkan dulu kepada teman-teman semuanya selamat datang. Yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu ini ada Om Utun, ada Batman Kasarung, ada Owner Sari Raus, ada Gamisna Koko, dan semua teman-teman yang di bawah nanti mungkin bisa angkat tangan ya. Nanti kalau seandainya ingin bicara, ingin sharing boleh. Baik, untuk pertama biasanya kalau saya di kayak seminar atau apa saya selalu mengucapkan semangat pagi. Bisa dijawab teman-teman dalam hati atau yang punya speaker boleh jawab semangat pagi. Artinya apa ya? Saya selalu mengucapkan semangat pagi kepada teman-teman biar walaupun malam misalnya kita pulang kantor, saya tadi sudah minta maaf sih sama Mbak Adila ya. Kemungkinan saya dari ada meeting dulu. Biasa kalau hari Senin menjelang akhir bulan itu saya meeting sama tim. Meeting apa biasa membahas bagaimana pencapaian target yang masih jauh tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah tadi rada terlambat sedikit tapi dilancarkan oleh Allah. Baik teman-teman, seperti yang oleh Kak Adila tadi disampaikan bahwa hari ini temanya saya coba angkat canvassing marketing. Seberapa pentingkah? Nah, mungkin kalau bicara canvassing marketing saya mungkin mau mulai dulu dari materi yang awal yaitu sales and marketing. Mungkin Kak Dila punten bisa bisa dipin. Saya tadi sudah DM punten ke Kak Dila untuk materi yang 4 slide pertama. Baik, sebentar. Oke. Sebentar.
menunggu dulu Kadila, saya lanjut dulu ya. Oke, jadi teman-teman mungkin selalu sering dengar ya, yang namanya di perusahaan atau yang namanya usaha, selalu ada istilah sales dan marketing. Sales dan marketing seperti sebuah istilah dan juga kayak kakak adik ya, kembar siam tapi beda bapak beda ibu atau gimana nih. Selalu dibawa-bawa, sales dan marketing selalu ada. Kalau kata Coach Adwin itu ujung-ujungnya kita penjualan, ujung-ujungnya kita revenue, ujung-ujungnya kita istilahnya mengkonversi dari sebuah deal menjadi close deal gitu kan. Nah, sales marketing Izin Coach Adam, Coach Adam, materi sudah dipin ke atas. Ya, Alhamdulillah. buat Terima teman-teman. kasih. Iya. Ya, boleh. Teman-teman boleh dilihat materi yang saya coba susun sedikit ya. Ini baru 4 slide pertama, nanti ada 4 slide berikutnya, nanti saya coba upload lagi ya Kadila ya. Siap, Coach. Oke, lanjut. Jadi gini, pengalaman saya sales marketing itu di setiap perusahaan, saya bicara perusahaan dulu ya. Perusahaan itu rata-rata pasti punya divisi sales dan marketing. Cuma untuk penerapannya memang kalau di perusahaan tuh kadang beda-beda. Ada yang memang divisi sales sendiri terpisah, ada yang divisi marketing terpisah, ada yang memang digabung. Nah, sebenarnya teman-teman di sini kenapa sih saya coba bawa sebelum menerangkan canvassing itu saya bawa dulu ke sales dan marketing. Karena ini core-nya harus dari sini. Mudah-mudahan teman-teman pasti sudah melakukan dan sudah memahami, tapi tidak ada salahnya kita coba bahas ini ya. Nanti barangkali bisa akan ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang pernah terjun di bidang sales dan marketing. Jadi untuk sales sendiri sebetulnya dibilang beda, betul beda. Karena sales dan marketing itu dua hal yang berbeda. Baik itu dari kegiatannya, cakupannya, tanggung jawabnya. Nah, di sini saya coba uraikan. Untuk sales, teman-teman bisa lihat di slide yang kedua itu, sales itu meningkatkan ke customer dan mengkonversi sales. Sedangkan marketing, dia mengelola ketertarikan pelanggan pada sebuah barang atau jasa. Dari dua hal itu kita bisa membandingkan bahwa yang satu, sales itu arti katanya memang kalau di Indonesia kan penjualan, kalau market itu pasar. Jadi memang dua hal yang berbeda. Satu mendekatkan ke customer, dan dia wajib atau istilahnya punya target ya, punya tugas untuk mengkonversi sales. Jadi dari produk itu terjadi sebuah penjualan. Sedangkan marketing dia lebih luas. Dia mengelola ketertarikan pelanggan kepada sebuah barang atau jasa. Gimana caranya si produk itu bisa dibikin semenarik mungkin. Nah, itulah tugasnya untuk tim marketing. Nah, kemudian untuk yang sales, kita lihat nomor 2-nya. Dia melakukan hard selling. Hard selling itu penjualan langsung. Dia jual produk atau jasanya langsung menghadapi pelanggan. Jadi one on one, person to person. Si salesman atau istilahnya penjualnya dia benar-benar bertemu langsung. Hard selling itu namanya. Kalau marketing, nah ini dia di balik layar teman-teman. Fokus kepada riset dan juga analisa pasar. Ngapain sih riset dan analisa pasar? Nah, nanti hasil riset dan analisa pasar ini seperti yang kalau teman-teman suka lihat ya, analisa pasar ini kita mau nembusnya ke kelas apa nih, misalnya ke high, ke medium, atau ke bagian yang low misalnya gitu. Untuk ekonomi misalnya seperti apa, ada kelas-kelasnya. Nah, produk sama jasa itu diteliti oleh tim marketing. Nanti dia akan ngasih outputnya ke bagian sales. Perusahaan ini ingin menjual produk, targetnya kemana, target marketnya kemana. Nah, baru oleh pihak sales nanti dieksekusi. Kemudian untuk jangka waktunya, kalau sales itu jangka pendek, dia hanya meyakinkan pelanggan untuk membeli produk dan memang harus jadi sales. Kalau marketing dia jangka panjang, fokusnya memelihara ketertarikan pelanggan pada produk. Misalnya dia menyusun strategi marketing dengan cara beriklan misalnya. Nah, bagaimana tuh? Kan suka lihat tuh ya, kalau kayak di TV-TV tuh, misalnya kemarin 11-11, nah nanti 12-12, apalagi nih trennya. Nah, itu bagian marketing tuh yang meneliti. Jadi jangka panjang, biar dia terus memelihara ketertarikan. Jangan sampai misalnya pelanggan Shopee pindah ke pelanggan ke Lazada, atau begitupun sebaliknya. Nah, itu tim marketing. Kalau salesnya ya dia yang ngurusin benar-benar penjualannya. Kemudian yang terakhir, untuk sales sendiri dia mengakomodasi kebutuhan pelanggan melalui penawaran. Nah, jadi sales itu bikin penawaran. Penawarannya seperti apa ya tergantung produk dan jasanya. Nah, nanti dari marketing itu
dari marketing, tim marketing dia akan bilang ke tim sales, penawarannya seperti ini ya, kurang lebih kita pengen misalnya si konsumen tahu kelebihan produk-produknya seperti apa. Nah, nanti tim sales itu akan mengkomunikasikan produk dan jasa yang dari perusahaan itu seperti apa. Nah, ini kurang lebih kalau yang saya intisarikan untuk perbedaan sales dan marketing. Kemudian kalau di UKM sendiri sebenarnya seperti apa? Nah, nanti kita akan masuk ke slide berikutnya. Jadi ini ada saya bawa di slide nomor 3 ada tentang divisi sales dan marketing. Untuk divisi marketing teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dia mulai dari bertanggung jawab menarik perhatian dari barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Kemudian juga dia menganalisis pasar ya, marketing masih yang tadi. Dia menyiapkan sales tools. Nah, ini gunanya apa sales tools kayak brosur ya, kemudian flyer atau konsep jualannya seperti apa, mau pakai booth atau apa, itu divisi marketing. Kemudian yang tadi pekerjaannya bersifat jangka panjang, customer satisfaction. Jadi kepuasan customer juga nanti di divisi marketing itu dianalisa. Jadi kalau misalnya selama ini customer satisfaction itu adanya di public relation, enggak juga. Sebetulnya harusnya feedbacknya tuh ada di marketing, sehingga nanti tim marketing bisa menganalisa harus seperti apa diperbaiki produknya atau jasanya. Nah, jadi kalau marketing dia semakin banyak pelanggan tetap, ya repeat order, berarti tujuan marketing itu tercapai. Intinya itu kalau marketing. Jadi kalau ada pelanggan dan kemudian pelanggannya repeat order atau jadi pelanggan tetap, istilahnya langganan lah ya kalau di UMKM, ini buat langganan nih. Nah, itu berarti marketingnya jalan. Dia benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan dari perusahaan atau dari usaha UMKM yang teman-teman jalanin. Nah, kalau yang sales tadi yang saya bilang proses kerjanya itu bertemu langsung ya, one on one, bisa langsung ke lokasi, langsung datang nih ya ke calon buyer atau calon konsumen tanpa janjian dulu, bisa. Jadi hanya misalnya langsung ketemu door to door itu bisa, atau misalnya ketemu di dalam sebuah acara atau kegiatan itu pun bisa. Nah, kemudian yang tadi sales tool yang disiapkan oleh marketing itu dipakai oleh divisi sales. Divisi salesnya dia akan menerapkan sesuai dengan arahan dari tim marketing. Oke, mungkin nah targetnya nih kalau untuk sales itu revenue, penjualan. Dia udah sales aja, semakin tinggi jualan semakin berhasil sebetulnya. Makanya kalau orang-orang sales ya misalnya di penjualan mobil, dia nggak meduliin istilahnya dia mau repeat atau nggak, yang penting jualan bulan itu dia tercapai targetnya. Kalau tim marketing dia lebih berpikir gimana nih after salesnya, kira-kira kalau misalnya mobil ini terjual terus dia mau upgrade misalnya gitu kan, awalnya dia Innova, dia tawarin lagi tuh, bilang lagi ke bagian salesnya, tawarin si Bapak Anu, nih udah setahun nih atau 2 tahun dia punya Innova, kita tawarin ke New Fortuner misalnya gitu. Nah, itu divisi marketing tuh yang mikirin. Nah, nanti salesnya dia akan eksekusi, coba ketemu dengan si Bapak A tersebut gitu ya, Bapak Adwin mungkin. Nah, seperti itu. Jadi marketing sama sales itu punya punya tugas masing-masing ya, punya job masing-masing. Dan memang kalau di sebuah perusahaan atau usaha startup ya atau usaha UMKM itu biasanya nyampur antara sales dan marketing itu nggak dibedain. Kadang memang bahkan ownernya sendiri merangkap sales juga, merangkap marketing juga gitu kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk sebelum saya masuk ke materi dulu ya, terus ini saya kasih sedikit prinsip untuk seorang sales buat teman-teman yang punya usaha UMKM. Otomatis kan ujung tombak itu adalah penjualan. Kita bicara omset, kita bicara nanti profit atau net profit, semua awalnya itu dari sales, awalnya dari penjualan. Nah, saya kasih satu tips, itu ada di slide 4. Saya selalu menerapkan ini ya teman-teman. Satu langkah kalau keluar rumah, satu langkah kita keluar dari gudang kita, atau satu langkah kita keluar dari kantor kita, semua orang itu adalah calon konsumen. Jadi jangan ketakutan, kita kehabisan calon buyer, calon konsumen, jangan ketakutan.
Jadi sebetulnya kalau untuk seorang sales itu, saya sendiri menyukai bidang sales ya. Marketing saya suka, tapi sales lebih menantang. Maksudnya lebih menantang begini, karena memang saya harus ketemu tiap orang ya, punya karakter beda-beda. Jadi misalnya kalau ketemu si A ini bagaimana, si B bagaimana, itu benar-benar kita gimana caranya biar produk atau jasa kita terjual. Jadi gitu ya teman-teman, prinsip seorang sales, satu langkah keluar rumah, satu langkah keluar gudang, atau satu langkah keluar dari kantor, kita udah siap dengan sales tool kita siap jualan produk kita siap jualan jasa kita siap dengan usaha kita. Nah itu aja mungkin untuk slide session pertama. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan dari Coach Adwin atau yang lain, saya kembalikan ke Kak Dila. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Jadi Coach Adam ini mau separuh-separuh dulu nih kayaknya supaya teman-teman penasaran sampai akhir mendengarkan, begitu ya Coach? Dikasih pur dulu nih teman-teman. Masya Allah, Masya Allah Muhammad. Terima kasih Coach Adam. Jadi mungkin tadi yang saya tangkap adalah canvassing marketing ini seperti aktivitasnya sudah terencana yang dilakukan oleh seorang untuk menawarkan, mendistribusikan, mencari pesanan atau penjualan atas produk dan jasa, tapi sudah direncanakan dan sudah ditentukan outputnya. Begitu Coach Adam. Coach Adam, monitor? Ya. Baik. Jadi begini Kak Dila, kalau untuk canvassing sendiri kita belum masuk ke materinya. Jadi saya judulnya memang tadi kan canvassing marketing seberapa pentingkah gitu kan. Saya belum masuk ke materinya, nanti itu di session kedua. Untuk sesi awal ini saya ingin membedakan dulu apa itu sales, apa itu marketing. Sehingga kalau untuk sales dan marketing itu memang terukur. Jadi marketing dia menyiapkan materinya, menyiapkan sales toolnya, menyiapkan konsepnya, sehingga nanti untuk dieksekusi oleh tim sales itu lebih mudah. Gitu. Jadi tim sales itu tidak akan jauh-jauh dari yang sudah diterapkan oleh tim marketing. Begitu mungkin Kak Dila. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, ini kita baru permulaan kelihatannya, baru tahap awal. Jadi teman-teman tetap duduk baik-baik untuk mendengarkan yang isi yang terutama. Saya terlupa menyampaikan bahwa Coach Adam ini adalah pemerhati dunia usaha dan marketing, dan beliau adalah memberdayakan jiwa. Kalau bahasanya beliau adalah empowering soul dan seorang motivasi. Mudah-mudahan nanti teman-teman terisi jiwa marketing dan salesnya, begitu ya Coach Adam. Baik Coach Adwin, ada yang ingin ditambahkan sedikit tadi sesuai dengan yang dipaparkan sebelumnya? Kalau menurut saya mungkin Coach Adam langsung disampaikan saja supaya nanti teman-teman merangkum dan bertanyanya enak, karena belum ada yang memohon mic. Teman-teman silahkan request mic, jadi nanti saya berikan. Coach Adwin, ada yang ingin disampaikan sebagai tambahan mungkin Coach Adwin? Sementara belum, silakan dilanjut supaya fokus materi. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Coach. Iya, jazakallah khair. Baik Coach Adam, mungkin untuk selanjutnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan sesuai tadi 4 slide yang sudah disampaikan oleh Coach Adam. Dipersilakan, akan saya berikan mic kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan, silakan. Baik teman-teman, mungkin masih menyimpan pertanyaannya sepertinya sahabat-sahabat di bawah ini Coach Adam. Mungkin silakan untuk dilanjutkan materinya. Ada yang ingin di-share, mungkin bisa dikirim DM ke saya Coach. Oke. Jadi saya tadi baru share lagi untuk materi selanjutnya, boleh ini dilanjut tadi karena saya langsung ke bawah langsung dari yang slide pertama itu, session pertama ke session keduanya saya langsung lanjut. Boleh dipin lagi, boleh. Oke. Ini untuk halaman ke-5, biar rada hangat ya suasananya, malam-malam jangan kedinginan ya. Kita ada kuisis ya dari yang tadi saya coba paparkan.
apakah ini seorang marketer, apakah ini seorang sales? Saya pengen tanya ke teman-teman ya. Kalau yang tadi nanti raise hand ya, raise hand nanti kalau yang nanti tolong Kak Dila catat siapa yang jawab, nanti hadiahnya usahanya saya dan tim akan bikinin logo usahanya gratis, free ya. Jadi ini buat kuisis biar ada anget biar cepet-cepet ya mengangkat tangan ya. Ini apakah tipikal seorang marketer, apakah ini tipikal seorang sales ya? Oke, saya kasih pertanyaan pertama. Kalau orangnya senang ketemu sama orang, ya, dia senang ngobrol, kemudian senang istilahnya mendengarkan apa yang orang sampaikan, terus dia juga menyampaikan informasi ke orang. Ini tipikal apa? Tipikal marketer apa sales? Ayo, silakan tunjuk tangan, silakan jawab. Ayo teman-teman, ada yang mau menjawab silahkan. Katanya nanti kalau saya nanti jawab saya yang dapat. Kang Batman tuh sama Uni Songket tuh, silakan silakan. Baik, ya saya kasih Bang Owner, Bang Petani, silahkan sudah mendapatkan mic. Ya, kami berikan kesempatan kepada Bang Firman yang mendapatkan mic pertama. Silakan Bang Firman. Mana headset-nya? Mana? Pinjem. Itu tipe sales, coach. Ya, tipe sales katanya coach dari Bang Firman. Baik, dari Bang Owner, Bang Zaki. Jawabannya apa Bang Zaki? Assalamualaikum Bang Zaki, monitor. Waalaikumsalam. Ya itu tipe sales itu tadi lah. Baik, terima kasih jawabannya tipe sales katanya coach. Baik, Bang Petani, Bung Petani, jawabannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu tipe-tipe seperti saya itu marketer itu, bukan saya. Soalnya kalau ketemu orang, kalau kayak saya itu sukanya ngobrol dulu, nggak jualan, nggak, cuma ngobrol aja. Paling nanti ujungnya ya saya punya produk ya, alias soft selling, tapi nggak langsung hard selling gitu, nggak langsung ini gue punya produk beli dong, nggak gitu, ngobrol aja. Berarti tipe-tipe marketer itu saya banget. Oke, siap. Saya banget katanya jawabannya. Baik, terima kasih Bung Petani jawabannya. Kembali ke Bang Batman. Bang Batman mungkin punya jawaban, silakan. Ya itu kayaknya marketing itu. Marketer. Oke, siap. Terima kasih banyak jawabannya. Sudah ditangkap oleh Coach Adam ya, Coach Adam. Baik, terima kasih. Sekarang saya ya, kenapa Bang Rasad? Baik, ya, selanjutnya Bang Bakul dulu nih. Bang Bakul silahkan, ada jawabannya, kami persilakan. Bang Bakul monitor. Teh Dila. Oh, mangga Teh Tina. Kakak Tina silahkan, jawabannya apa Kakak Tina? Halo Teh Dila, kedengeran suara saya? Insya Allah Kedengeran. terdengar. Silakan Kak Tina. Jawabannya apa Kak Tina? Halo Teh Dila. Iya, saya terdengar. Saya mendengar suara Teh Tina. Teh Tina kedengeran nggak? Kalau nggak kedengeran Teh Tina? Kalau nggak kedengeran Teh Tina keluar dulu, nanti masuk lagi, nanti kita kasih mic lagi. Terima kasih. Iya, saya dengar. Kakak Tina, kalau dengar suara saya, mungkin keluar dulu dari space, nanti silahkan masuk lagi, nanti kita beri mic. Mungkin ada jaringan atau apa. Baik, Kakak Tina, monitor. Halo Teh Dila. Oke, Bang Ren. Diturunkan dulu speakernya kali Bang Rasad, biar nanti kita invite lagi. Baik, Bang Rendra, apa jawabannya? Silahkan. Ya, makasih Dila. Ya, silahkan jawabannya. Coach dan menurut saya sih marketer lah. Karena jadi ketemu orang, biasanya kan kalau ketemu orang ngobrol-ngobrol. Mungkin menurut saya sih itu, mungkin Fadila. Terima kasih. Jazakallah khair. Mungkin sudah dicatat juga oleh Coach Adam. Baik, yang terakhir Bang Bakul sudah monitor. Bang Bakul?
Assalamualaikum, Bang Bakul. Baiklah, tadi sudah menjawab Bung Petani, Bang Zaki, Bang Oner, Bang Rendra, Bang Firman, dan Bang Batman. Coach Adam, silakan diberi penilaian, Coach. Iya, luar biasa. Senang banget ini jawaban dari teman-teman ini menggambarkan betapa divisi sales dan marketing ini sangat penting. Tadi ada yang bilang itu gua banget katanya gitu ya, itu keren itu. Jadi kalau seperti yang tadi saya bilang, saya ngasih kenapa kuisis seperti ini sebetulnya supaya teman-teman nanti di usaha UMKM-nya benar-benar menjiwai saya harus berdiri di sebelah mana. Apakah di sisi seorang marketing, maksudnya marketer, atau di sisi salesnya, ataupun kedua-duanya. Kalau seorang owner dari sebuah usaha, pasti dia harus punya dua-duanya. Harus punya jiwa sales dan jiwa marketingnya. Dia harus punya intuisi sales dan juga dia harus punya analisa seorang marketernya. Jadi kalau yang tadi saya tanyakan, kalau dia senang di luar, ya, senang ketemu orang, one on one, terus kemudian dia senang ngobrol, kemudian senang mempromosikan produk, menginformasikan sebuah produk atau jasa, itu teman-teman namanya sales, ya. Jadi seorang sales, saya juga dulu suka kebulak-balik gitu, mana marketing, mana sales sih gitu. Kalau sales itu memang seperti yang tadi saya sampaikan di slide, itu memang dia hard selling. Sales itu hard selling. Memang ada soft selling, tekniknya soft selling. Jadi dia ngobrol dulu, tidak langsung informasi ke produk. Mungkin dia mengenalkan diri pribadinya dulu, gitu kan. Kemudian dia ngobrol soal usahanya orang itu seperti apa. Nih yang baru nanti kita ditawarin nih produknya seperti itu. Itu mungkin soft sellingnya. Ada yang hard selling, benar-benar dia jual produk. Nah, jadi kalau yang tadi saya maksud itu, teman-teman, itu adalah sales ya, orang yang dia memikirkan penjualan. Bagaimana produk saya atau jasanya usaha saya itu bisa dipakai sama orang, dibeli sama orang. Pokoknya yang di otaknya dia tuh orang sales tuh memang duit ya. penjualan. Saya harus cetak penjualan. Nah, makanya disebutnya sales. Nah, tipikal orang seperti tadi itu sangat cocok di bidang sales ya. Jadi itu orang sales, prinsipnya seorang sales. Oke, nah sekarang saya kuisisnya ya tadi yang betul itu Mbak Dila siapa ya yang jawab sales pertama kali? Maaf, tadi saya nggak begitu jelas. Bang Firman. Bang Firman tadi sales ya? Bang Firman tadi sales ya? Iya. Nah, Betul. nanti Bang Firman bisa DM ke Mbak Dila usahanya apa, kemudian kalau nggak merepotkan ya Mbak Dila usahanya apa, terus kemudian berapa lama usahanya, terus apakah sudah ada logo atau lambang usaha seperti apa, usahanya di bidang apa, produk atau jasanya apa sebutin. Nanti saya coba sama tim bikinin gitu ya. Di sini pernah ada kalau nggak salah Gamisna Koko itu Kang siapa ya itu saya lupa. Itu pernah saya sama tim saya kasih giveaway, sok siapa yang mau dibikinin logo. Nah, itu alhamdulillah tuh yang dipakai oleh beliau itu adalah produknya saya sama tim. Tapi free ya, itu free, tidak ada dicas apapun. Itu Gamisna Koko. Makasih udah hadir. Nah sekarang yang tadi ya Kang Firman dapat itu satu. Sekarang saya pengen tanya, kalau tadi saya bikin pertanyaan itu masuknya marketer apa sales, kalau sekarang coba terangin beberapa kata yang dimaksud untuk orang yang divisi marketer itu cocoknya seperti apa, tipikalnya orangnya seperti apa, didasarkan tadi yang saya udah terangin. Nggak apa-apa ya, jadi diulang biar teman-teman nanti paham dulu sebelum masuk nanti ke canvassing. Silahkan Mbak Dila, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, sekarang sahabat-sahabat yang sudah pegang speaker nih wajib menjawab. Begitu ya Coach Adam ya. Karena tadi pertanyaannya seperti itu, tipe-tipe yang seperti marketer itu seperti apa? Baik, Mbak Pisela terlebih dahulu mungkin tadi setelah ada beberapa yang disampaikan. Sahabat-sahabat yang di bawah yang mau dapat speaker silahkan request ke Mang Rasat, nanti Mang Rasat berikan mic seperti itu ya, karena saya nggak sempat baca DM, jadi dipersilakan nge-DM-nya ke Mang Rasat. Begitu, terima kasih sahabat-sahabat semua.
Mbak Piselanya turun, berarti ke bagian Bung Petani. Bung Petani silakan menjawab pertanyaan dari Coach Adam. Tadi salah ya berarti ya. Berarti ini lawannya. Tadi kalau sales keluar berarti marketer di dalam. Dia berarti tipe-tipenya satu orang kantoran itu. Sukanya dia berarti menganalisa data aja. Kayak Google Analytics, apa Facebook Ads Analytics, semuanya yang analitik yang menggelitik itulah pasti dia marketer. Terus orangnya juga selain suka yang gelitik-gelitik itu, analitik itu, seorang marketer berarti dia juga bisa memprediksi ya trending satu produk atau jasa ke depannya. Berarti prediksi itu. Satu suka menganalisa datanya, yang kedua berarti suka memprediksi. Mungkin yang suka meramal itu cocok jadi marketer. Yang ketiga kan tiga kata ya, berarti ya beberapa kata. Satu analisa, prediksi. Yang ketiga mungkin bisa menjadi problem solver di bidang marketing gitu. Mungkin seperti itu. Tiga itu berarti menurut saya. Terima kasih tadi Kak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah menjawab tiga dari yang diminta satu. Terima kasih Bang Zaki, mudah-mudahan sudah dicatat oleh Coach Adam. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan ke Kakak Tina untuk menjawab pertanyaan dari Coach Adam. Silahkan Kakak Tina. Kakak Tina sudah siap menjawabkah? Mungkin kesulitan. Baik Bang Zaki, kembali ke Bang Zaki, Bang Oner. Silakan menjawab pertanyaan dari Coach Adam. Bang Zaki? Iya teh. Baik, silakan. Kalau tipe-tipe marketing menurut saya gitu ya, menurut pendapat saya, kan selama ini mohon maaf gitu ya, saya itu mulai dari produsen ya sales ya marketing gitu ya. Itu semuanya saya jalankan sendiri, walaupun di dalam praktek itu bukan semuanya saya yang menjalankan itu seperti itu. Tapi kalau menurut saya tipe-tipe istilahnya marketing itu yang sudah saya jalankan istilahnya yang jelas ciri khasnya itu bisa merayu orang lah, seperti itu. Ciri khasnya bisa merayu orang, bisa memberikan keyakinan ke orang, seperti itu. Mungkin seperti itu tadi lah. Baik, jawabannya ada yang saya garis bawahi itu merayu orang itu Bang Oner, Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya kesempatan menjawab kepada Bang Batman. Dipersilakan Bang Batman untuk menjawab pertanyaan dari Coach Adam. Biasanya yang fokus di bidang marketing itu dia orangnya taktis dan strategis juga ya. Dia bisa membuat strategi pemasaran berdasarkan analisis data yang tadi dibilang juga dia bisa memilah-milah prospek untuk siapa yang cocok jadi konsumen kita, terus membuat konsep alat-alat pemasaran, periklanan dan sebagainya. Mungkin itu tugas marketing mungkin ya. Gitu aja. Ibu matiin deh. Iya, terima kasih Bang Batman. Kakak Tina, bisa bicara Kakak Tina? Alhamdulillah, sudah pegang mic lagi. Kakak Tina, Assalamualaikum. Kakak Tina, masih kesulitan. Terima kasih Bang Batman. Uni Songket sudah ada di atas dan memegang mic. Silakan menjawab pertanyaan dari Coach Adam. Uni, Mang Rasad, suara saya jelas ya Mang? Alhamdulillah, jazakallah khair Mang Rasad. Tapi mungkin teman-teman kesulitan untuk menyampaikan, sepertinya ada di jaringan yang bersangkutan. Uni, bisa mendengar suara saya Uni? Baik. Alhamdulillah. Uni, Assalamualaikum.
Assalamualaikum Uni, bisa mendengar suara saya Uni? Baik, mohon maaf untuk sementara ini supaya tidak ada bocor suara, Mang Resat di mute dulu sahabat-sahabat semua, nanti kita beri kesempatan untuk membukanya. Baik, oke, terima kasih Mang Resat. Iya, mohon maaf. Terima kasih Mang Resat. Uni masih bocor ya. Uni ada kesulitan mungkin sepertinya Mang Resat. Baik, Coach Adam, untuk menjawab pertanyaan teman-teman tadi jawabannya sudah diberikan, mungkin silahkan diberi tanggapan mungkin Coach. Oke, ini saya tertarik tadi Uni Songket ini benar-benar ada di Minangkabau rupanya ya. Ini luar biasa nih. Masya Allah, Allahumma Muhammad. Uni Bakabanyo. Rancak mana ya Uni ya? Nggak apa-apa, nanti mungkin Uni bisa tanggapannya nanti. Jadi untuk yang tadi Badila, yang tadi kan sales tuh yang pertama tuh. Yang kedua saya ingin tanyakan, kalau marketing teman-teman pemahaman seperti apa? Tadi yang paling mendekati, ya memang sih awalnya tadi Bung Petani ya, analitik menggelitik itu saya agak senyum juga tuh, lucu juga, tapi jadi teringat ya, itu kalimatnya lucu, analitik menggelitik. Tapi yang paling pas menurut saya ini Kang Batman ya, Batman Kasarung Return. Jadi Kang Batman selamat mendapatkan giveaway. Kalau punya usaha nanti kita bikinin logonya ya, for free, nggak kena biaya apa-apa. Masya Allah, Gitu. Masya Allah, barakallah jazakallah. Boleh ke email ke saya langsung ke Coach Adam Fekro @gmail atau ke Mbak Dila, boleh, santai aja. Tapi kalau Mbak Dila kalau nggak kerepotan ya, kalau misalnya ini Ya, boleh. Bismillah, insya Allah. Bismillah. Nah, jadi mungkin sedikit saya bahas tadi, betul banget yang tadi kata Kang Batman ya. Jadi kalau orang marketer itu atau orang marketing, dia bukan, jadi jangan terbalik ya. Kalau di Indonesia tuh kan marketing tuh selalu yang keluar. Sebetulnya definisi yang benernya itu yang keluar itu adalah sales. Marketing itu dia bersifat jangka panjang. Dia yang menyiapkan sales toolsnya, dia yang menyiapkan konsep jualannya, dia yang menyiapkan ini produk ini kira-kira dengan harga segini cocoknya masuknya kemana. Dia menganalisa yang tadi ya, analitik menggelitik itu memang divisinya marketing. Jadi mirip-mirip kayak R&D, tapi dia tidak mengembangkan apa-apa. Dia hanya menyiapkan konsep jualan. Nah, ini contoh ya, saya langsung misalnya langsung ke contoh nih, misalnya kayak orang yang jualan rokok tuh ya, pabrik perusahaan yang jualan rokok itu kan suka keluar tuh, dia konsepnya keluar. Ya misalnya dia menggandeng pemain bulu tangkis misalnya, nggak usah disebut ya mereknya rokoknya apa. Itu sebetulnya itu dari divisi marketing tuh. Padahal perusahaannya perusahaan rokok. Tapi dia bikin bahwa yang namanya rokok ini image-nya dengan pebulu tangkis, atau memang ada rokok yang citranya pengennya maco ya, cowboy gitu ya. Pasti teman-teman tahu yang pernah ngerokok ya. Atau misalnya banyaklah di divisi marketing itu konsep-konsep jualan atau konsep-konsep produk, citra atau image yang ingin ditampilkan itu dari mereka awalnya, sehingga nanti sales tools-nya jelas, konsepnya jelas, kemudian nanti pelanggan tetap ya yang akan dicapainya, misalnya orang eksekutif muda atau apa gitu ya, itu dari sana awalnya. Nah, sales itu hanya tinggal menjalankan konsep-konsep itu. Jadi kalau orang yang tipikal suka menganalisa, berpikir gitu ya, kemudian dia suka menganalisa pasar, bermain dengan data-data, bermain dengan angka-angka istilahnya gitu ya, untuk meramalkan ini kira-kira nih sales projectionnya seperti apa. Itu pas banget. Jadi seperti itu, untuk gambarannya mungkin Kang Batman tuh dapat ya, insya Allah boleh kalau punya usaha atau baru mau mulai nanti kita bantuin bikin logonya. Gitu mungkin Kadila, makasih. Baik, terima kasih teman-teman, sangat beruntung sekali Bang Batman ketika menyimak dan menyampaikan sesuatu, dan alhamdulillah hampir mirip tapi sudah
sangat mendekati mungkin 80% begitu Coach Adam ya. Baik sahabat-sahabat, karena waktu juga sudah 20:29 mungkin Coach Adam silahkan untuk memaparkan inti dari yang akan disampaikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa menyimak dan dipersilahkan untuk request mic ke Mang Rasat. Masih banyak share, silahkan supaya kita sama-sama bisa berinteraksi. Izin Coach Adam, Coach Edwin, dipersilahkan memaparkan selanjutnya. Coach Adam, the stage is yours. Baik, terima kasih Mbak Dila. Baik teman-teman, alhamdulillah kita masuk ke sesi kedua ya. Di tweet tadi sudah saya tambahkan untuk slide-nya, mungkin maaf tidak berurutan, tapi nanti bisa dilihat ada nomornya ya. Untuk yang halaman 6, kita masuk langsung ke canvassing marketing. Jadi canvassing itu apa sih? Pernah saya kasih gambaran. Memang kalau canvassing itu kegiatan penjualan ya, kontak langsung disebut dengan konsumen. Tapi saya mau kasih ilustrasi. Kontak langsung seperti apa sih? Kanvas itu mungkin saya ibaratkan kayak sebuah kanvas untuk melukis. Jadi warnanya itu putih. Ya, teman-teman bebas mau ngisi warna apa atau apa. Tapi sebelum teman-teman mau melukis, teman-teman tuh harus membayangkan dulu kira-kira mau menggambar apa. Teman-teman senangnya aliran apa? Abstrakkah? Atau naturaliskah? Atau seperti apa? Nah, contoh misalnya teman-teman mau menggambar pemandangan, otomatis di benak teman-teman sudah ada bayangan, oh saya mau ada pohonnya seperti ini, warna hijau, daun-daunnya seperti apa, kemudian ada tanahnya warna coklat atau apa. Nah, tentu teman-teman sudah punya warna tersendiri. Nah, itu kalau disebut canvassing itu seperti itu. Jadi teman-teman sudah membayangkan, kira-kira saya mau jual kemana, saya mau nawarin kemana, tapi sudah siap metode-metodenya, sales tools-nya sudah siap. Memang nggak bisa istilahnya jangan langsung, oh saya ini mau memasarkan produk makanan ya, retail, ini new product mau launching. Terus teman-teman tanpa konsep langsung main pasarin aja, keluarin sampel atau apa, nggak bisa. Itu teman-teman harus benar-benar presisi. Jadi sebelum sebelum teman-teman melakukan canvassing yang akan nanti dilakukan oleh teman-teman sales ya, tim marketingnya itu sudah mensurvei dulu. Jadi nanti ibaratnya kalau bahasa saya dulu di bagian divisi sales marketing saya bilang bom. Saya kalau ke tim saya bilang bom ini wilayah ini kode pos ini tolong dibom ya, karena di kode pos ini target market kita sudah teridentifikasi istilahnya untuk kelas ekonominya A atau B atau C gitu kan. Kemudian produknya ini sudah sesuai dengan tadi ya analitik menggelitik yang tadi sudah disesuaikan. Nah, saya langsung bilang ke tim sales saya, ya ini kode pos ini tolong dibom. Dibom itu artinya apa? Nah, teman-teman siap-siap yang divisi sales itu melakukan marketing, melakukan canvassing berdasarkan dari tadi arahan dari tim marketing. Jadi canvassing seperti apa ya tadi? Kegiatan penjualan melakukan kontak langsung. Contohnya tadi kayak yang produk rokok misalnya gitu ya, atau mungkin produk makanan, permen, dia jualan permen baru, produk baru, itu bisa kontak langsung dengan berkomunikasi dengan calon konsumen ya, tanpa harus mengatur perjanjian dulu. Nah, kemudian juga bisa juga melakukan kegiatan terencana, misalnya kayak pameran. Pameran itu sebetulnya termasuk dalam canvassing marketing. Jadi nanti ada kegiatan konsep marketingnya di situ, ya, karena terencana, ya, dilakukan oleh tim. Kemudian nanti salesnya ada yang nanti melakukan penawaran. Kemudian dia istilahnya bisa dealing dengan orang. Kalau di pameran kan biasanya gitu ya, kita sibuk dapat kartu nama. Nah nanti kita mudah-mudahan dapat pesanan penjualan tuh, baik jasa kita atau produk kita dari pameran tersebut. Kemudian di dalamnya juga ada penyampaian atau pengumpulan informasi tertentu dari pihak pengecer. Apa sih maksudnya pihak pengecer? Misalnya begini, kita canvassing itu nggak harus selalunya ke konsumen, tapi bisa juga ke retailer ya, atau distributor kita. Misalnya kita produknya kayak yang Bang Owner Sari Rawas tuh, beliau sudah punya distributor. Itu bisa kita datang langsung ke pihak distributor kita, terus kita tanya, kelebihan produk kita apa, kekurangan produk kita apa, kemauan konsumennya apa kata konsumen. Nah itu di gathering si informasi itu, sehingga informasinya itu nanti dari pihak sales akan masuk ke pihak marketing, nanti diolah lagi. Oh ternyata ada demand
dari pihak konsumen banyak sekali yang meminta misalnya produk ini rasanya seperti ini gitu kan, atau ada nggak varian ini. Nah itu biasanya dari hasil kegiatan canvassing itu hasil-hasilnya didapatkanlah seperti itu ya. Kemudian kalau untuk UMKM cara kerjanya gimana sih? Nah, cara kerjanya begini teman-teman. Teman-teman pasti punya email ya. Biasanya kalau ketemu orang pakai kartu nama ya. Kalau misalnya perusahaan, nah kita kan pernah bahas nih bagaimana caranya UMKM itu mau naik ini ya, naik kelas ya, dari mikro menjadi ke kecil dan menengah. Kita walaupun mikro, omset kita misalnya di bawah 50 juta sebulan. Kita usahakan cetak kartu nama, minimal brosur deh. Nah, di dalam situ kita ada kontak kita, ada email kita, ada telepon kita, gitu ya. Kita bisa berikan kepada orang yang ketemu sama kita. Itu adalah sudah kegiatan canvassing. Karena nanti orang misalnya mau melakukan pembelian, mau ngontek ke kita dari mana sih? Pasti dari nomor kontak itu. Jadi walaupun teman-teman usahanya masih mikro, masih di bawah 50 juta, jangan khawatir. Mau usaha apapun, biasakan teman-teman minimal nyetak kartu nama. Kartu nama tuh kalau nggak salah ya daerah Jabodetabek mungkin satu boxnya 100.000 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya isi kurang lebih berapa puluh lembar gitu ya. Nah kalau misalnya nggak harus nyetak itu pun minimal cetak brosur deh. Cetak brosur ukuran A4 itu dibagi-bagi, nanti difotokopi. Nah nanti disebarin, setiap ketemu orang sebarin. Itu adalah kegiatan canvassing. Ya, canvassing itu nanti kita nggak pernah tahu, dari situ tiba-tiba ada yang telepon, ada yang email, ada yang nge-WA gitu kan. Kalau kita misalnya mau naik kelas lagi, misalnya ada blognya kita. Kalau nggak blog mungkin kita punya alamat websitenya, di situ ada company profile kita gitu ya, usaha kita. Nggak masalah, nanti orang akan melihat itu gitu. Nah itu sudah disebut masuk ke dalam kegiatan canvassing ya. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan penjualan door to door. Saya pernah waktu saya dulu di bank, saya tuh keluar masuk usaha orang mungkin setiap hari. Kenapa saya tiap hari? Karena saya dulu punya BWMK, batas wewenang memutus kredit. Otomatis saya harus menganalisa keuangannya, menganalisa ke kondisi usahanya, kemudian bagaimana dia kesanggupan membayarnya. Tapi ini mohon maaf ya, saya sharing ini bukan teman-teman harus nanti minjem ke bank, enggak. Saya sudah hijrah, saya sudah tidak berkecimpung di dunia perbankan, tapi ilmunya saya sedikit-sedikit saya adaptasi, saya bawa gitu ya, termasuk waktu pas saya jadi jadi coach atau pengajar di bank tersebut gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung door to door. Contohnya yang door to door itu kayak makanan gitu ya. Yang tadi saya bilang, dia misalnya punya produk makanan kue-kue lah seperti itu ya. Tapi kuenya dikemas. Misalnya kue kering atau apa dikemas. Ada mereknya, ada namanya, ada logonya. Nah itu bisa dia door to door memberikan sampel, atau memang ukurannya yang lebih kecil, yang harga lebih murah, sehingga nanti dari door to door itu orang akan nyobain. Karena kan kalau nyobain itu memang agak susah. Nah door to door memang agak sulit. Biasanya dilakukan tuh kalau acara-acara kayak Car Free Day gitu ya, itu enak lah, ibaratnya kayak ketemu orang banyak gitu kan. Atau memang di komplek itu suka ada acara berkumpul misalnya gitu ya, setiap bulan atau apa, itu kita bisa tuh ngasih ke bapak-bapaknya atau ke ibu-ibunya kan. Kalau hari Minggu tuh suka ada gitu ya di komplek-komplek tuh. Nah itu kita bisa tuh door to door, kayak ada pameran mobil atau pameran itu yang kayak internet gitu kan, itu suka masarin tuh door to door. Nah, itu kita bisa ikut di situ. Produk kita, jasa kita atau barang kita bisa tawarin di situ. Oke. Kemudian kalau untuk lebih mudahnya, canvasser itu dia udah bawa sales tools-nya, sehingga nanti pada saat dia masarin, misalnya dia keliling di komplek, dia kayak gantung-gantungin leaflet gitu ya. Itu nggak apa-apa. Memang kita harus coba segala usaha untuk mengenalkan produk kita. Nah, salah satunya dengan canvassing ini, gitu. Kemudian memang ada kekurangan kalau untuk canvassing ini, memerlukan modal. Modalnya apa ya? Otomatis seperti tadi mencetak
kartu nama, sales tools gitu ya, alat-alat peraganya atau apa gitu ya, untuk pameran atau apa itu butuh dana. Kemudian memang untuk tenaga canvassernya juga kita memang harus bayar, ibaratnya ya pegawai kita ya, kita kasih lebih lah. Kalau ini berhasil gitu kan, dari area ini ada penjualan kita kasih bonus gitu kan. Nah memang untuk canvassing juga ada kekurangannya, selain itu memang butuh waktu yang untuk mengenalkan produk kita ya, agak lama. Tapi kalau untuk mendapatkan sales itu bisa instan. Kalau kita misalnya diem nih di satu tempat di komplek, kita buka booth gitu ya, produk kita, makanan kita dijejerin, itu kita bisa dapat instan sales. Saat itu juga kita dapat penjualan, saat itu juga kita dapat konsumen. Cuma memang kalau untuk memasarkan lebih ininya lagi, lebih dalam lagi sehingga konsumen itu menyerap produk kita dan mengenal produk kita, memang itu butuh waktu. Jadi butuh biaya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan selama kita memasarkan ada yang ketutup juga dari sales yang terjadi ya. Jadi itu intinya teman-teman, untuk canvassing itu adalah menurut hemat saya itu adalah salah satu mata tombak perusahaan ya, ujung tombak. Semakin kita canvassingnya semakin mengenal ya bagaimana produk kita dan jasa kita, maka ujung tombak itu akan semakin tajam, semakin bisa merobek pasar, semakin bisa penetrasi ke pasar. Jadi produk teman-teman itu akan lebih mudah ya untuk diterima. Nah kemudian terakhir ya, di slide terakhir, ini ada ide usaha, barangkali bisa teman-teman mungkin lakukan. Seperti jasa laundry. Jasa laundry itu pasti butuh canvassing, door to door. Mungkin dia hari weekend, kalau weekend kan banyak tuh keluarga-keluarga yang lagi di rumah Sabtu Minggu. Nah, misalnya dikasih brosur, diketok gitu kan. Kami dari laundry apa gitu kan, cuci ini gitu kan. Nah, kita menawarkan produk ini. Nanti mungkin kita bisa pick up atau apa gitu. Jadi jasa-jasanya kita beritahu. Nah itu salah satu usahanya ya. Kemudian usaha makanan tadi dengan menyebar sampling itu sangat efektif kalau menurut saya, karena kalau makanan itu kan langsung dirasa, langsung terasa manfaatnya. Oh ya enak. Nah ini di mana nih kalau saya mau beli? Nah itu rata-rata itu pakai canvassing itu bagus. Kemudian untuk supplier under deal motor ke bengkel-bengkel itu juga pakai cara canvassing. Dia datang ke bengkel-bengkel, kemudian dia tanya on the deal apa yang butuh. Nah kita udah tahu source-nya, udah tahu sumbernya. Nanti kita masukin, kita jadi supplier buat bengkel-bengkel tersebut. Nah itu juga pakai cara canvassing. Kemudian ada jasa service atau pembuatan furniture, itu kalau teman-teman suka tahu ya, di pagar-pagar tuh tiap hari Ahad ya, suka ada yang ngegantungin apa. Terus dia nawarin, Pak Bu mau iniin nggak kursinya mau di servis atau mau bikin kitchen set atau apa gitu ya. Nah, itu juga pakai cara canvassing. Terus yang terakhir mungkin jasa catering juga bisa jasa ya seperti itu. Otomatis itu akan lebih efektif dengan canvassing. Mungkin itu contoh-contohnya, barangkali teman-teman sendiri pernah merasakan manfaatnya canvassing atau seperti yang tadi saya sampaikan. Mangga di sini kalau nggak salah ini terhitung hampir 60 orang ya, ada ya 60 orang, 60 listener. Mungkin silahkan berbagi ataupun mungkin dari Coach Adwin ada mau tambahan. Kalau dari materi dari saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kadila, saya kembalikan ke Kadila. Terima kasih. Barakallah. Update-nya ada 77 orang pendengar di bawah. Masya Allah, semoga 77 orang pendengar ini mendapatkan ilmu yang penuh keberkahan. Insya Allah, amin, amin. Coach Aswin, ada yang mau ditambahkan sebelum kita berikan kesempatan kepada sahabat-sahabat untuk bertanya, Coach? Coach Adwin, monitor. Ya, cukup sudah, itu sudah daging semua itu, luar biasa. Udah kayak empal, kayak empal sama rendang gitu daging kelihatannya. sama bumbunya rendang dari Sumatera Barat, luar biasa. Iya, tinggal teman-teman mau ngambil nasi dan menikmati dagingnya, begitu ya Coach. Nah, Jadi betul. iya, betul sekali. Tapi yang saya tangkap adalah bahwa memang canvassing marketing ini ada nilai tambah dan ada nilai kelemahannya, begitu ya Coach Adam ya. Di antaranya tadi saya memperhatikan ternyata kalau kelebihannya itu kita bisa mempercepat
bahasa kerennya. Saya sudah belajar nih coach, ada 2 coach yang selalu mengarahkan saya, jadi saya agak sedikit belajar bahasa marketing, bahasa UMKM nih coach. Jadi mungkin yang saya catat kelebihannya adalah mempercepat penetrasi pasar mungkin. Terus juga ada pemerataan distribusi produk gitu ya, jadi kita bisa meluaskan, tapi beberapa kelemahannya yang mungkin biaya operasionalnya yang memang agak lebih yang harus kita keluarkan seperti itu ya. Tapi juga mungkin ada proses yang melelahkan, tapi mungkin nanti hasilnya juga luar biasa. Baiklah sahabat-sahabat, mohon maaf kalau saya salah coach. Baiklah sahabat-sahabat yang sudah memiliki mic, kita beri kesempatan. Mungkin mohon maaf, mungkin coach Adam, sebelumnya kita memang dalam jadwal kita berakhir di pukul 21.00, tapi khawatir nanti ada extend, tidak apa-apa ya coach Adam, bisa melebihkan waktu sedikit. Enggak, mudah-mudahan insyaallah enggak. Barakallah. Jazakallah khair sebelumnya. Baiklah, ada yang sudah melambaikan tangan ke Bang Zaki, dipersilahkan dalam waktu beberapa menit ke depan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Kami persilahkan Bang Zaki, owner, silakan, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tedila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adam, ini saya itu kan sekarang itu semuanya saya pegang sendiri, dalam artian gini ya, saya ya produsen, ya sales, ya marketing, jadi canvassing sama marketing itu saya pegang sendiri semuanya, seperti itu. Memang kalau dibilang tidak efektif, memang ya tidak efektif. Dalam artian tidak efektifnya apa? Banyak pekerjaan itu yang tidak terhandle oleh saya sendiri, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti ini baru planning ya, baru planning. Saya itu mau menggarap per provinsi gitu. Memang untuk Pulau Jawa, hampir semua Pulau Jawa itu ada distributor saya gitu ya. Cuman saya pengen menggarap per provinsi, dalam artian seperti ini. Contoh provinsi yang kita itu DKI Jakarta, itu kan ada beberapa distributor gitu ya. Saya mau garap istilahnya per provinsi masuk ke kabupaten. Apakah cara saya seperti itu efektif atau tidak? Terima kasih, gitu aja Coach Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Coach disampaikan jawabannya. Baik. Pak Zaki, terima kasih pertanyaannya. Ini teman-teman contoh yang bagus sekali dari Pak Zaki ini, visioner ya. Jadi visioner tuh ini Pak Zaki benar-benar pegang semuanya katanya, dari mulai marketingnya. Jadi ide-ide marketingnya bagaimana nih, Sari Raos ini apa yang mau diunggulkannya, apa core value dari produknya, apa nih yang kira-kira message-nya biar sampai ke konsumen gitu ya, bahwa Sari Raos itu apa sih? Apakah memang rasanya raos, rasanya enak, atau manfaatnya yang enak gitu kan, atau harganya yang bersahabat, atau apanya? Nah, itu harus tersampaikan. Jadi kayak apa ya, kalau kayak misalnya kita lihat mungkin Indomaret dulu deh yang saya suka bahas ya. Indomaret apa sih yang dilihat gitu kan? Oh mungkin kalau saya pribadi ya, sapaannya nggak pernah hilang tuh. selalu ada ya. Kalau saya lihat Alfa mungkin produknya yang lebih variatif mungkin ya. Jadi memang ada ininya ya, ada core-nya gitu. Kayak misalnya kita mau ngopi, misalnya ngopi di mana, di Starbucks, atau ngopinya mungkin di mana kalau yang sekarang lagi ngetren. Pokoknya ngopi lah gitu ya intinya gitu. Nah itu tempatnya kepengaruh tuh. Image kita istilahnya ada yang ingin disampaikan. Kalau saya ngajak Coach Adwin di Starling ya, bukan Starbucks ya Coach, maaf, Starling. Jadi Starbucks keliling gitu. Itu otomatis kan, oh berarti mau ngobrol santai nih gitu kan. Kalau di Starbucks mungkin mau ngobrol proyek nih, mungkin nilainya udah miliaran atau apa, karena tempat sendiri mempengaruhi.
Nah, otomatis dari owner Sari Raos itu kalau untuk untuk menyebarkan produk sampai ke kabupaten itu benar-benar Kang Zaki ini Pak Zaki ini harus sudah benar-benar main di brand awareness, kemudian brand value-nya apa sih yang ingin disampaikan dari Sari Raos ini, itu harus benar-benar yang kemarin saya bilang ya, harus sudah main periklanan, harus sudah mulai ngontrak brand ambassador lah, atau mungkin siapa lah, nge-endorse siapa gitu. Jadi si citranya itu benar-benar benar-benar dapat, dan itu harus sudah mulai dipikirkan. Karena Pak Zaki ini sekarang sebagai CEO, ya, bukan chief eksekutif, tapi segala olangan ya, semua sendiri nih di ini. Nanti lambat laun karena sekarang omsetnya sudah besar, ini harus delegasi, harus didelegasikan, nggak bisa, mau nggak mau Pak Zaki harus cari tenaga-tenaga muda, tenaga-tenaga istilahnya yang penuh dengan kreatif di bidang marketing. Nanti Pak Zaki sebagai owner bisa mendirect, saya maunya begini, bahasa marketingnya gimana sih gitu. Nah, nanti begitu marketingnya udah siap, sales toolsnya udah siap, nanti tinggal bagian salesnya. Oke, sales untuk di provinsi Anu sekian, secara agregatnya saya mau sekian, tembusnya sekian, target sekian, kira-kira berapa sih demand-nya yang saya butuhkan nih, saya untuk produksi sekian, mainannya unit, ton atau pieces atau Kang Zaki. Nah, nanti tinggal seperti itu. Jadi diperkuat oleh Kang Zaki untuk divisi marketing dan salesnya harus sudah mulai, walaupun itu hanya 1 atau 2 orang nggak apa-apa, tapi kan disisihkan dari gaji dari net profitnya Kang Zaki untuk gaji karyawan. Menurut saya untuk gaji sales dan marketing, istilahnya anak-anak muda lah ya, yang mungkin lulusan S1 lah, menurut saya nggak terlalu mahal. Tinggal nanti dikasih remunerasinya, ibaratnya dikasih bonus insentif kalau tercapai target sekian. Jadi kalau misalnya di marketing yang tadi saya sampaikan, target marketing adalah menciptakan pelanggan tetap atau RO atau repeat order. Itu target marketing. Semakin banyak pelanggan tetapnya, database pelanggannya Kang Zaki itu makin kuat. Susah digoyang sama pesaing gitu ya. Bukan hanya tadi core value yang saya sampaikan, kayak dulu saya pernah ingat Kang Zaki bilang tidak pakai gula rafinasi gitu ya, itu bagus, tapi tolong disampaikan dengan kalimat yang lebih sederhana, karena nanti kan pemasarannya mau ke provinsi-provinsi yang which is pasti nanti ada di kabupaten-kabupaten, enggak semua hafal rafinasi itu apa gitu. Jadi mungkin Kang Zaki sudah mainnya seperti itu, harus mulai cari orang yang memang dia bisa dianalisa pasarnya seperti apa. Nanti Kang Zaki bisa arahkan sebagai direkturnya, di bidang salesnya bisa dikasih target, dia mau perjalanan dinas, otomatis kalau si sales itu harus mau ngontrol ya, misalnya nggak hanya DKI saja cakupannya, otomatis nanti dia misalnya larinya ke lewat ya dari provinsi Jakarta, larinya kemana, ke Jawa misalnya gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemana, dia harus siap tuh melakukan perjalanan dinas. Jadi nanti si sales itu menyampaikan apa yang visi misi dari marketing, visi misi dari Kang Zaki seperti itu. Jadi menurut saya itu langkahnya sudah bagus, sudah visioner, mudah-mudahan segera terwujud. Begitu aja. Terima kasih. Kak Dila, mangga. Baik, mungkin Kang Zaki sudah mulai harus memasuki fase berikutnya, begitu ya, fase naik kelas mungkin, insya Allah seperti itu ya Coach. Terima kasih Bang Zaki, mungkin sudah terpuaskan jawabannya ya Bang Zaki. Oke, jazakallah. Baiklah, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan ke Bang Batman, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Coach, silahkan, the stage is yours. Bang Batman, monitor. Assalamualaikum. Bang Batman-nya mungkin sedang kesulitan mungkin. Baiklah, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Uni Sangket. Assalamualaikum Uni, dipersilakan bertanya. Assalamualaikum, silakan. The stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Coach Ajwin, Coach Adam, Mbak Dila, teman-teman semua.
Waalaikumsalam. Silakan Uni. Uni kemarin seliweran baca teman-teman bilang usahakan iklan nggak berbayar. Emang mungkin kita mikir gitu boleh iklan nggak berbayar usahakan. Emang kita harus hemat. Uni orang Minang loh. Uni orang Minang dan kita diajarkan hemat. Nah, jadi kalau kita selalu kalau kita selalu berpikir seperti itu, akhirnya nanti kita tuh nggak ini. Bayangin aja, kita toko online kita itu kita ngontrak, kita tata, dan itu iklan itu endorse segala macam itu untuk biaya seperti beli etalase, ngecat toko, betul nggak Coach? Coach Adam. Iya, betul Mbak Uni. Betul sekali. Iya itu kalau menurut Uni jangan terlalu alergi lah sama yang iklan berbayar. Nggak apa-apa, iklan berbayar di Instagram itu tertarget kok. Gagal biasa. Itu gagal biasa. Kalau emang belum ada sales dari situ, rasa Uni kalau untuk produk-produk yang murah-murah justru lebih efektif kalau kita iklan berbayar. Produk Uni mahal. Nah, Uni iklan berbayar di produk Uni. Jadi kalau kali-kalinya nanti sama aja. Kalau iklan berbayar dengan produk murah terjualnya nanti sekian ribu piece dan Uni terjual nanti 5 pasang songket, itu nanti sama aja impact dan biaya dan selisih yang kita dapat dari penjualan dan biaya. Jadi kalau menurut ini jangan terlalu alergi dengan iklan berbayar. Kita emang UMKM. Kalau seandainya kita sudah mampu, sudah sanggup, sudah tentunya kita harus siapkan produk. Kita iklan berbayar tapi produk kita nggak siap ya nggak bisa. Produk kita itu tentunya harus siap. Uni belajar semuanya otodidak, nggak ngerti dari nol. Uni belajar semuanya nih dari nol. Uni emang beli akun Instagram, Uni memang apa, tapi dalam bayangan Uni itu adalah kontrak toko Uni, dan itu kalau dibandingin sama kontrak toko yang sebenarnya itu belum seberapa. Kontrak toko 30 juta setahun. Uni beli akun sekian, Uni beresin, Uni bersihin dari akun-akun porno segala macam itu, dan setelah itu nih iklan berbayar, penambahan followers dari iklan berbayar, dari akhirnya Uni dapat ada rasa percaya diri, dan kami untuk Songket Minang yang terjun seperti ini betul baru Uni 1. Beda sama Palembang. Kalau Palembang mereka lebih maju dari online marketing sampai di pembuatan produk, mereka udah ada yang mesin, udah ada apa. Maaf. Kalau di online marketingnya juga Palembang itu udah keren sekali. Kalau di Songket Padang boleh dilihat mungkin baru Uni 1 yang seperti ini, Songket Minang. Jadi itu Coach Uni lagi ini ada apa ini Coach Adam? Ada program mohon dibantu Coach. Jadi sekarang Uni lagi masarin selendang Koto Gadang Uni yang komputer itu kan harganya murah. Jadi Uni pengen mungkin itu yang Uni pengen jadi seperti ada reseller. Uni punya anak-anak 2 orang di sini. Jadi Uni jadikan dia sekarang ini megang untuk reseller, Uni batasin 10. Coba kalian nanti ante promoin, nanti ante bikin iklan berbayar. Tolong kalian pegang reseller 10 gitu untuk produk murah kita ini gitu. Nah, tolong kiat-kiatnya Coach bagaimana supaya goals Uni tercapai. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni pertanyaannya. Alhamdulillah dari Coach Adam sempat mental dulu, tapi alhamdulillah sudah terpental kembali ke sini. Mudah-mudahan tidak keciduk Coach Adam. Dipersilakan Coach Adam untuk menanggapi pertanyaan dari Uni. Assalamualaikum Coach Adam. Coach Adam monitor. Assalamualaikum. Coach bisa mendengar suara kami, Coach? Coach Adam?
Mungkin Coach Adam sedang kesulitan. Mungkin Coach Asdwin nih kita todong untuk bicara sebentar menanggapi dari Uni, karena Coach Adam sedang kesulitan di jaringan Coach untuk menjawab sedikit yang Uni sampaikan. Silakan Coach. Afwan. Coach Asdwin, monitor Coach. Sebaiknya menunggu Coach Adam aja ya. Kita coba kontak dulu Coach Adam. Baik. Mungkin Baik. sebelum Coach Adam mungkin bisa terhubung kembali, mungkin bisa ada pertanyaan yang lain sambil tadi bisa diulang mungkin pertanyaannya rangkumannya yang ditanyakan Uni apa. Iya. Setelah itu nanti ditanya ke pertanyaan berikutnya, begitu mungkin. Baik, terima kasih Coach. Ya, Uni disampaikan dalam satu kalimat yang lebih singkat, mungkin nanti kita sampaikan ke Coach Adam. Mohon trik dan trik-trik yang kecil yang manis yang bisa bikin goals Uni tercapai. Uni sekarang lagi coba untuk bangun reseller di produk Uni yang murah di Selendang Koto Gadang bordir komputer. Mau Ya, dikasih Uni, triknya suaranya buat Uni. Uni gitu. Halo, terdengar Mbak Dila? Halo, terdengar Mbak Dila? Oh, terdengar sekarang. Silakan. Coach Adam, tolong diambil co-hostnya supaya mungkin tadi agak kesulitan. Saya kirim untuk menjadi co-host supaya bisa bicara. Iya, Uni, silakan sampaikan. Coach Adam masih kesulitan sepertinya. Silakan, nanti saya catat pertanyaannya Uni. Uni mohon bantu trik untuk program terbaru Uni. Uni ingin bangun reseller untuk Selendang Koto Gadang Uni yang versi komputer yang murah. Lagi viral juga. Jadi Uni pengen mohon bantuan triknya gimana caranya goals Uni tercapai untuk yang Selendang Koto Gadang Uni. Untuk bangun reseller Selendang Koto Gadang Uni. Begitu Mbak Dila. Oke, saya sudah catat pertanyaan Uni, mungkin insya Allah nanti saya sampaikan. Kalau misalnya kita lihat nanti Coach Adam kembali ke sini, tapi beliau barusan DM agak sedikit kesulitan di jaringan, mudah-mudahan sedang menstabilkan insya Allah. Baiklah, untuk selanjutnya pertanyaan dari Bung Petani, mungkin Bung Petani ada yang ingin disampaikan, nanti saya sampaikan. Kebetulan Coach Adam sudah masuk kembali, silakan Bung Petani. Baik, sebetulnya Coach Adam sepertinya sudah ada di atas. Coach Adam, Monitor. Maaf ya, Kak Dila, Coach Adwin, ini jaringan tiba-tiba menghilang begitu saja. Biasa seperti itu. Seperti halnya mantan itu tiba-tiba menghilang begitu. Masya Allah, itu paling menyakitkan itu. Tadi mohon maaf saya mungkin tadi gimana? sempat mendengar pertanyaan dari Uni. Uni itu kalau nggak salah tadi yang terakhir sebelum menghilang itu beliau bilang katanya itu ya tentang jangan alergi terhadap iklan, begitu katanya ya, betul nggak? Betul. Pertanyaannya adalah ingin dibantu bagaimana triknya untuk membangun reseller dengan produk foto gadangnya Uni yang terbaru. Oke, kalau itu sih mungkin hemat saya memang itu harus one on one. Jadi kalau untuk diberikan tahapan-tahapannya, kalau di sini nanti takutnya memang terlalu panjang ataupun nanti terlalu rumit. Jadi saya harus tahu dulu profilnya Songket Uni dulu. Masalah seperti apa, baru nanti saya akan summary-kan, mungkin saya bisa kasih sedikit tips lah gitu. Mungkin coba nanti Uni bisa terapkan. Jadi kalau boleh sih nanti kalau nggak keberatan Uni bisa email saya atau email Kak Dila boleh. Nanti saya akan bantu via email. Nanti akan dijelaskan, dipaparkan lewat tulisan. Kalau seperti itu mungkin jawabannya untuk sementara ya gitu. Iya, baik, mungkin itu ya. Uni bisa berbayar juga Coach, soal iklan berbayar. Oke. Kalau untuk iklan berbayar itu saya sangat setuju, karena saya sendiri pernah
mendapatkan project ya dari FB Ads. Jadi saya pasang FB Ads tertarget itu ada calon klien, kemudian oleh tim kita hubungin dan alhamdulillah itu terkonversi menjadi close deal, menjadi istilahnya menjadi revenue ya. Kemudian dari IG juga tentu baik itu yang organik ataupun kita berbayar. IG juga mendatangkan follower juga kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba dia punya kebutuhan terhadap usaha kita. Jadi intinya kalau teman-teman punya medsos dimanfaatkan mungkin minimal ya, kalau menurut saya punya 2 atau 3 medsos. Contoh misalnya media sosialnya Instagram, Facebook, kemudian Twitter, 3 aja maintain. Tapi kalau misalnya sudah takutnya kelebihan ya, overload, ya harus didelegasikan tadi yang saya bilang, karena nanti biar fokus nanti seperti kalau nggak salah Uni itu pernah bilang ada 2 orang timnya Uni, nanti siapa yang pegang dia di dalam, siapa yang pegang kepada penjualan keluar gitu ya, itu udah bagus. Nah nanti coba masing-masing diberikan tugas untuk memaintain media sosial, nah itu bagus banget. Nanti misalnya diberi tugas si A dia pegang IG, si B dia pegang Facebooknya. Nah, nanti oleh Uni diarahkan. Nanti tolong saya mau uploadnya yang ini. Dari galerinya tolong ya yang ini tolong diupload. Mungkin kurang lebih seperti itu Uni. Nanti mungkin lebih jelasnya Uni bisa email ke saya, kirim nanti pertanyaannya apa. Nanti coba saya coba bantu ya. Mudah-mudahan bisa membantu begitu. Baik, saya kembalikan ke Mbak Dila. Iya, terima kasih Uni, terima kasih Coach. Saya selalu bilang pada teman-teman, setiap satu pertanyaan dari teman-teman rasanya ilmu buat kita semua. Jadi jangan segan-segan bertanya karena pertanyaan teman-teman adalah ilmu buat saya. Seperti itu. Barakallah, jazakillah Uni. Baik, sementara sebelum saya lempar ke teman-teman yang sudah punya mic, ini ada DM dari Bang Sidolapak yang kesulitan untuk mengangkat mic. Pertanyaannya, Coach Afwan, model canvassing untuk digital marketing itu seperti apa? Begitu, Coach. Oke, ini pertanyaannya simpel tapi dalam ya. Kalau yang saya bahas, kenapa? Jadi kayak mantan. Oh iya betul. Sedikit tapi menyakitkan gitu, bukan? Sedikit tapi dalam ini pertanyaannya. Memang kalau yang saya bahas ini sebetulnya baru di dunia nyata. Jadi canvassingnya real bener one on one, ketemu orang, kita terangkan produknya gitu kan. Berdasarkan dari arahan atau analisa market dari marketing kita jalankan pakai sales toolsnya. Tapi kalau untuk yang di dunia digital itu mappingnya berbeda karena pasarnya sendiri berbeda. Kita harus bisa melihat dulu, menganalisa dulu pasarnya seperti apa. Kayak misalnya di Twitter ya. Kalau di Twitter itu kita ada istilah namanya circle gitu kan. Seperti yang Mbak Dila pernah itu mungkin pernah menjelaskan, cuma sampai sekarang belum ada threadnya ya. Saya lihat ditunggu threadnya Mbak Dila. Iya nanti insyaallah. Itu bagus banget. Jadi kalau circle itu yang namanya retweet atau nge-tweet atau like atau cuma komen atau nge-share lagi misalnya di platform yang lain gitu ya. Misalnya kita nge-WA tapi platformnya dari Twitter, itu akan kalau bahasa Mbak Dila tuh menggulung ya. Dia akan nanti naik lagi, up lagi. Jadi kalau di Twitter memang sebetulnya gampang-gampang susah asal kita punya konsistensi lah ya untuk meng-up sebuah cuitan. Itu kayaknya ya kemarin yang kita pernah ngobrolin itu the power of buzzer. Jadi dia nggak berhenti kayak tagar-tagar itu ya. Kenapa dia ngegulung? Karena sama kita di post lagi, orang baca, dia naikin lagi, nge-retweet atau nge-quote tweet, itu tuh terus akan nge-up. Nah mungkin dengan adanya inisiasi dari Coach Adwin kayak kemarin ada Bismatch gitu ya,
tukeran profil usaha, atau barangkali ada yang mau saling memajukan, saya punya info ini, barangkali ada yang perlu, itu kan diinisiasi oleh Coach Adwin, itu sangat bagus banget ya, dengan Badila dengan timnya itu Live Stage ini bagus banget. Kalau kita ketemu di dunia nyata tentu kita udah tukeran kartu nama ya ibaratnya gitu kan, kita tukeran segala macamnya, profil termasuk profil media sosialnya juga kita pasti tukeran. Nah seperti itu mungkin itu baru Twitter ya. Kalau di IG beda lagi. Kalau di IG tentu sekarang ada Reels ya. Reels itu formatnya sekarang video, mirip-mirip TikTok tapi beda. Kalau TikTok lebih cenderung hiburan lah ya. Kalau Reels itu sebenarnya kita bisa pakai buat pemasaran produk kita karena ada unsur fotografinya. Reels itu mirip Instagram yang dulu, cuma nih ada diversifikasinya, dia bisa menampilkan produk plus video plus ada musiknya. Itu yang nonton bisa ribuan, yang like bisa ribuan, dan dia juga bisa muter, bisa nge-up juga ke atas. Jadi memang masing-masing media punya keciri khasan dan itu harus kita pelajari. Kalau kita mau pelajari, insya Allah pertanyaan tadi gitu ya, bagaimana canvassing di media digital? Ya kita harus tahu dulu platform mana yang kita mau masuki. Kalau kita harus hatam mungkin ya. Kalau di Facebook ya dari mulai bikin Facebooknya, bikin page-nya, kemudian mau disambungin ke WA-nya, kemudian nanti nyambungin juga ke ke Instagram kita, itu bisa kan kalau di Facebook karena ownernya sama ya, ownernya sama dari WA, Facebook, Instagram itu ownernya sama. Jadi kita harus tahu dulu platformnya mau seperti apa, baru nanti kita bisa nge-mapping untuk canvassingnya. Mungkin seperti itu Mbak Dila, saya kembalikan. Terima kasih. Jadi ada ilmu buzzer ya kan, Bang Coach Adam, ada ilmu buzzer. Kita harus pandai menentukan prime time di mana produk kita ini mau dilempar jam berapa supaya up. Jangan dilempar ketika prime time-nya agama, religi. Jangan dilempar ketika prime time-nya politik. Nanti itu ada ilmunya tuh, ilmu buzzer. Mudah-mudahan nanti saya bisa sharing kepada teman-teman bagaimana kita meng-up dan yang sudah postingan yang sudah tergulung ke bawah kita up kembali. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita sharing supaya teman-teman pintar bagaimana meng-up punya teman-teman sendiri. Jadi seperti Coach Edwin sampaikan, gak apa-apa lapak kita, TL kita penuh dengan jualan, tidak apa-apa. Yang penting sahabat-sahabat semua bisa terbantu untuk memasarkan. Insya Allah nanti kita sama-sama berbagi soal di seorang buzzer untuk UMKM. Saya siap menjadi buzzer untuk UMKM. Bismillah. Baik, Coach Adam, saya pernah diskusi dengan hal ini dengan Coach Adam, izin Coach Edwin. Jadi teman-teman masih di tempat saya sudah menunjukkan jam 21.411. Insya Allah masih ada 2 teman-teman yang belum mendapatkan hak untuk bicara, 3 kalau Om Batman sudah monitor. Baik, untuk selanjutnya saya berikan dulu kesempatan kepada Bung Petani. Bung Petani silahkan sampaikan dalam waktu ke depan, mungkin bisa lebih singkat. The stage is yours. Bung Petani, Assalamualaikum, monitor. Bung Petani. Baik, mungkin Bung Petani masih kesulitan. Akan saya berikan kesempatan kepada Bung Rendra. Assalamualaikum Bung Rendra, silakan, the stage is yours. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tedila. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Coach Adam, saya mau menanyakan ya untuk UMKM ya, karena mungkin keterbatasan untuk mikro ya, untuk saya sendiri ada keterbatasan misalkan di dana, terus tadi yang disampaikan apakah bagi saya khususnya penting merekrut marketing dan atau sales atau membuka kemitraan, misalkan karena saya sekarang balik lagi di samping bakso ya, balik lagi ke lele dari pembenihan, pendedaran sama pembesaran untuk menghindari memang nggak salah kalau malam kemarin sempat dibahas masalah sama Coach Adwin ya, tengkulak itu, tapi di satu sisi kita memang kesulitan untuk mengantisipasi karena harga-harga yang kita dapatkan dari tengkulak memang harga yang sama sekali buat kita para pembudidaya ini memang sangat-sangat tidak diuntungkan ya.
Tapi kita ketika survei-survei ke pasar ternyata jauh dari yang kita harapkan. Apakah bagi saya perlukah gitu kan yang lebih didahulukan, apakah merekrut marketing atau sales, atau kita bermitra dengan teman-teman di pasar seperti kios-kios pedagang lele ataupun dengan pecel lele ya, tukang-tukang dagang pecel lele seperti itu mungkin. Terus kelemahan dan kelebihan ketika kita membuka kemitraan ataupun kita merekrut orang marketing sama sales gitu. Itu aja Coach Adam. Terima kasih ya. Teh Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Coach. Baik, bismillah. Ini Kang Rendra pernah waktu itu pagi-pagi sama saya share tentang bakso Tasiknya. Mudah-mudahan jadi ya, buka di banyak kota ya. Kita doakan semua Kang Rendra bisa sukses dengan bakso Tasiknya. Amin, amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Baik, mungkin pertanyaannya bagus banget. Jadi mana sih yang paling didahulukan, bermitra dulu atau istilahnya memiliki tenaga sales dan marketing? Sebetulnya pertanyaannya dua-duanya penting karena sales dan marketing tim itu kan yang mendatangkan revenue, itu yang membuat roda ekonomi dan roda usahanya berputar. Tapi juga membuka partnership ya dengan distributor mungkin ya disebutnya, itu juga penting karena itu juga akan membuka jalan gitu ya untuk untuk kedepannya bagaimana barangnya nanti akan dijual gitu kan. Kita bicara soal yang lele tadi, sebetulnya kalau untuk mikro ya, tadi saya bilang sih kalau yang untuk owner Sari Raos itu kan beliau sudah dari mikronya sudah pindah kuadran. Pak Zaki itu udah pindah kuadran. Kalau menurut saya itu sudah masuk ke usaha kecil, bahkan bisa nanti menuju ke usaha menengah gitu ya. Jadi beliau itu sudah punya keleluasaan keuntungan, keleluasaan net profit. Karena beliau mungkin lambat laun produksinya demandnya makin tinggi, insya Allah otomatis harus ada yang didelegasikan. Nggak bisa totalitas semua CEO ya, segala olangan, semua sendiri diambil. Itu bisa, cuma kalau yang namanya kita perusahaan, kita nggak pernah lihat tuh perusahaan manapun ya yang sudah masuk ke kelasnya di atas menengah, sudah masuk enterprise gitu ya, nggak ada seorang CEO dia sendiri, nggak ada. Pasti ada co-CEO-nya, pasti ada wakil direkturnya, pasti ada manajer pemasarannya, pasti ada manajer marketingnya, dan seterusnya. Otomatis kita kalaupun mau seperti itu, kita harus punya visi misi yang tadi saya bilang. Bisa dicontoh untuk Pak Zaki itu, beliau sudah punya visioner ke depan. Saya mau buka nanti setiap ini. Nah kalau untuk Kang Rendra seperti apa? Kang Rendra harus menilai dulu menurut hemat saya, mana yang paling urgent. Kalau usahanya Kang Rendra nggak jalan, kalau nggak ada sales dan marketing, kalau belum sanggup untuk memarketingkan atau mengkonsep kemudian menjual ya secara kanvas, belum sanggup untuk hire, mau tidak mau Kang Rendra harus sebagai CEO. Semua sendiri dulu, jalanin dulu. Kang Rendra yang punya konsep, Kang Rendra yang nanti bikin sales tools-nya, Kang Rendra nanti yang jualan juga, Kang Rendra yang canvassing. Itu yang paling urgent. Jadi harus penting dan genting dulu. Nanti kemudian yang penting berikutnya yang tadi menjalin itu ya kerjasama dengan tadi distributor, sumber ya, source-nya lah ya, source barangnya gitu. Nah itu seperti itu gitu. Jadi harus yang penting dan genting dulu. Kalau roda ekonominya, roda perusahaan tidak berputar karena tidak ada penjualan, otomatis ya salesnya harus digenjot. Gimana sih cara nembusnya? Gimana sih supaya ada pemasaran? Barang tentu harus ada, tapi sales juga jangan sampai mati gitu kan. Mungkin begitu hemat saya. Barangkali apakah ada pertanyaan lagi, silahkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Dila. Baik, terima kasih Coach Adam. Bang Rendra sudah tercukupkankah atau ada yang mau disampaikan? Siap. Sebentar, siap, itu aja dulu. Dila. Oke. Makasih Coach Adam. Terima kasih.
Barakallah jazakallah atas pertanyaannya. Terakhir mungkin sebelum kita merangkum semua materi, saya beri kesempatan kembali ke Om Batman. Om Batman, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Om. The stage is yours. Makasih. Coach Adam, langsung aja ya. Apakah Coach Adam punya tim marketing yang bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan UMKM? Contohnya dengan perusahaan saya gitu di bidang jasa. Bagaimana sistemnya kalau ada itu? Mungkin akan lebih baik jika menyerahkan urusan pada ahlinya, menurut saya gitu. Terima kasih Coach Adam. Barakallah. Silakan Coach. Masya Allah, saya dapat orderan nih rupanya dari Kang Batman. Masya Allah, setiap malam kita buka space selalu ada yang tersambungkan Coach, seperti itu ya Coach Edwin. Kami bahagia sekali. Jadi begini, saya sangat terharu sekaligus tersanjung Kang Batman tadi bilang seperti itu. Terima kasih sebesar-besarnya. Cuma memang kita begini, saya pribadi sebetulnya saya punya tim, tapi sebetulnya tim saya bergerak di bidang kontraktor. Jadi tim saya ini istilahnya punya project masing-masing. Cuma karena saya bergerak di bidang UMKM, tim saya ini istilahnya kepincut lah sama saya gitu kan. Akhirnya saya suka minta waktunya dari mereka. Tolong dong bikinin konsep ini, tolong dong bikin. Jadi saya punya konsep, saya punya ide, mereka suka jalankan. Tapi kalau untuk khususon gitu ya, kita secara professionally memang kita belum buka itu. Insya Allah mungkin ke depannya saya pernah dengar Coach Adwin pernah bilang, saya pengen punya sekolahan lah ya, university tentang UMKM, all about UMKM dari from A to Z-nya. Itu mudah-mudahan ada orang baik di jagat Twitter di sini bisa nembus nanti doanya ke langit. Siapa tahu nanti dikabulkan dan insya Allah nanti jadi semacam praktek juga, bisa jadi konsultan juga. Sekolahnya iya mencetak para bisnismen ya, mencetak wirausahawan, mencetak entrepreneur. Tapi di situ juga ada lahan buat yang belajar di situ juga bisa mengaplikasikan dengan istilahnya membuka untuk konsultasi dan ada ahli-ahlinya seperti yang tadi. Ada yang buat digital marketingnya, ada yang buat sales ininya, ada yang buat marketingnya, ada yang buat analisa segala macamnya. Jadi mohon maaf Kang Batman, bukan saya menampik, itu sangat bagus sekali. Tapi untuk sekarang saya belum membuka itu karena secara professionally saya masih di bidang kontraktor. Jadi belum membuka khusus buat UMKM. Jadi saya hanya punya pengalaman di UMKM waktu saya di perbankan segala macam, dan saya pernah dapat sertifikasi dari BI ya untuk untuk UMKM. Saya jadi coach juga berdasarkan sertifikat dari situ. Materinya itu panjang banget, saya hampir 3 bulan waktu itu di Godog ya, sampai saya bisa jadi coach itu kurang lebih seperti itu. Dan saya keluar hasilnya, saya punya BWMK, saya punya batas wewenang untuk memutus kredit dari sekian rupiah sampai sekian miliar untuk menengah gitu. Jadi untuk Kang Batman sepertinya bisa ditanyakan ke Coach Adwin, barangkali ada koleganya beliau yang benar-benar bisa menerima membimbing one on one, sehingga nanti usahanya dari teman-teman itu bisa boosting ya. Tapi kalau Kang Batman jangan ragu, kalau ke saya pribadi for free, boleh email. Kang Batman mau nanya apa aja, selama saya dari weekday lah ya, saya bilang dari jam 4 sampai jam 6 itu saya suka balasin email. Jadi ada teman-teman yang nanya ini seperti apa, saya coba bantu. Dari pengalaman saya dulu di perbankan sama di istilahnya di UMKM, saya coba curahkan ke sana, benar-benar free ya, tanpa saya pungut biaya apapun. Begitu mungkin Kang Batman yang saya bisa sampaikan. Jadi kalau secara profesional tidak ada, tapi kalau mau konsultasi atau ngobrol biasa, boleh nanti di email. Baik, begitu saya kembalikan ke Kadila. Ya. Masya Allah, barakallah, kita dipertemukan kepada orang-orang baik yang berilmunya cukup di atas kita, tapi Masya Allah selalu berbagi. Sehat-sehat Coach Adam dan Coach Edwin. Silahkan Bang Batman, ada yang mau disampaikan sebelum kita mendengarkan rangkuman dari Coach Adam?
Ya, alhamdulillah kebetulan juga saya di Barakallah. bidang kontraktor ya. Mungkin saya perlu Nah, belajar lagi sama Coach Adam insya Allah, bagaimana insya Allah. trik-trik untuk Alhamdulillah. pemasaran perusahaan gitu. Ya, Insya terima Allah, kasih. silakan berhubungan mungkin lewat email dengan Coach Adam ataupun mungkin diizinkan DM terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada jalan yang bisa disampaikan nanti. Barakallah, Coach Adwin, kita selalu bahagia ketika ada sahabat-sahabat yang saling menghubungkan. Begitu ya Coach Adwin ya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah teman-teman, dengan sangat menyesal sekali mungkin kita sudah extend 23 menit dari janji saya. Janji kami untuk sampai jam 21, dan kami sadar bahwa sahabat-sahabat semua perlu waktu untuk istirahat, perlu waktu menyiapkan rencana-rencana untuk besok. Maka dari itu mungkin space akan kita akhiri. Sebelumnya silakan Coach Adam untuk menyampaikan rangkuman-rangkuman yang sebagai bekal sebelum kita tutup space-nya. Kepada Coach Adam, silakan. Baik, Kak Adila, terima kasih. Coach Adwin, terima kasih juga waktunya teman-teman. Alhamdulillah, mungkin atas izin Allah ya, semua materi insya Allah sedikit banyak sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan itu juga seperti mengasah pisau, seperti siapa yang bilang waktu itu ada dari teman-teman UMKM, ilmu itu kita harus sampaikan, kalau kita nggak sampaikan tumpul. Saya merasanya ya istilahnya masih tumpul ya, jadi saya perlu terus menyampaikan, saya perlu terus untuk mengasah pisau saya. Jadi mungkin untuk sedikit yang saya ingin simpulkan, saya punya ceritanya begini. Jadi ada sebuah perusahaan, perusahaan itu dia perusahaan terkenal ya di Jakarta. Terus bosnya itu bilang, coba kamu datang ke perusahaan di seberang itu. Nah, nanti di seberang itu kamu ketemu sama pimpinannya, sama direkturnya. Terus kamu tawarin produk kita, gitu kan? Nah, terus pada saat itu dia sebagai seorang sales, dia otomatis mau melakukan kegiatan canvassing tuh ya ke perusahaan yang ditunjuk oleh bosnya, oleh pimpinannya. Kemudian dia datang ke depan ke perusahaan itu pada waktu jam yang sudah ditentukan, dan ternyata pada saat itu dia dimarahin habis-habisan tuh sama si bos yang di perusahaan yang di depan. Dimarahin habis-habisan, tapi dia tetap sabar, tetap dia tenang, tetap dia ngobrol, dan dia sampaikan bahwa misi dia untuk menjual produk dari perusahaan dia. Dan ternyata apa? Dia kembali ke perusahaan itu, dan teman-temannya semua dan pimpinannya sudah tahu bahwa dia pasti gagal. Tapi ternyata dia keluarkan dari tasnya sebuah nilai kontrak yang mencengangkan, nilai kontrak yang luar biasa. Terus teman-temannya nanya, termasuk bosnya nanya, kok kamu bisa sih ngejual itu ke perusahaan yang di depan itu? Bahkan ini kontrak terbesar yang pernah saya dapatkan untuk daerah sini, katanya gitu. Ya, saya seperti yang disampaikan aja oleh Bapak, bahwa saya harus sabar, harus dengarkan apa kata konsumen, mau dimarahin atau seperti apa saya dengarkan, dan akhirnya saya terangkan produk saya seperti apa, yang seperti yang sudah Bapak sampaikan. Oh begitu ya. Terus dia sendiri heran, kenapa kok dia bisa menjual, padahal bos yang di depan itu sudah ditelepon oleh bosnya si sales ini bahwa jangan, nanti kalau ada sales saya datang ke sana jangan terima, jangan dibelilah produknya segala macamnya gitu ya. Ternyata si sales itu dia menjual bukan ke perusahaan yang ditunjuk oleh si bosnya, dia menjual ke gedung sebelahnya. Nah, gedung sebelahnya itu kan tidak dikondisikan, memang benar-benar seperti hutan belantara. Dia masuk, dia terangkan, dia sabar mendengarkan marahan dari si kantor yang itu, dan ternyata malah si kantornya yang tempat si sales bekerja ini dia mendapatkan kontrak yang luar biasa. Nah, itu moral story-nya adalah bahwa yang namanya canvassing kita jangan pernah meremehkan, walaupun itu sulit, walaupun itu berat, walaupun itu istilahnya menurut kita, wah ini nggak mungkin kita nembus pasar di sini, nggak mungkin kita punya distribusi di sini, atau nggak mungkin kita buka cabang. Jangan kita pernah berpikir seperti itu. Teman-teman, lakukan yang terbaik. Insya Allah, selama teman-teman konsisten, UMKM pasti akan maju. Mudah-mudahan teman-teman juga dipertemukan dengan lingkaran orang-orang yang baik, kemudian juga dipertemukan dengan
istilahnya apapun yang dibutuhkan, baik itu modal, baik itu ilmu atau teman-teman yang baik, mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah dengan jalannya Allah. Baik, mungkin begitu aja Kak Dila penutupan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan Kak Dila. Masya Allah, barakallah. Terima kasih teman-teman, terima kasih Coach. Masya Allah. Yang penting adalah kita selalu berusaha sell, transaksi, dan transaksi. Bismillah, mudah-mudahan setiap kita sebelum tidur kita sudah merencanakan kira-kira besok mau ada apa, mau ngapain, dan mungkin kalau kata Coach Aswin adalah bagaimana output yang akan kita lakukan untuk besok. Dan kita lakukan, do it, dan do it. Jangan diam saja. Insya Allah bertambah pintar kita. Mudah-mudahan kita menjadi UMKM yang terus bertumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama semangat terus sahabat-sahabat semua. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sudah jam 21.30 persis di tempat saya. Barakallah, terima kasih atas segala kesempatan yang teman-teman sisipkan di antara kesibukan, di antara mungkin harusnya berkumpul dengan keluarga. Barakallah, mudah-mudahan besok kita akan ketemu lagi di tempat yang di sini, di space saya dengan pada pukul 19.40 hingga jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Free Class Startup Biz batch pertama, gelombang pertama hari ketiga yang akan betul, yang akan disampaikan oleh Coach Aswin, di mana para peserta yang sudah terdaftar 126 peserta akan bisa mengikuti lewat Zoom. Tapi teman-teman jangan khawatir yang belum terdaftar, insya Allah kita akan tetap di sini di space. Mudah-mudahan juga jaringan bagus. Teman-teman saya tunggu untuk mendapatkan ilmu. Sebagai penutup, saya mohon kepada Coach Aswin menutup acara kita dengan doa dan sedikit mungkin rangkum amalan sedikit. Kepada Coach Aswin, dipersilakan, the stage is yours. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kita sudah menyelesaikan sebuah materi yang luar biasa ya, canvassing marketing, di mana materi yang tidak mudah ya dibawakan oleh seorang coach, di mana jarang sekali ada coach yang punya pengalaman canvassing. Nah, jadi saya temui banyak coach itu justru tadi lebih banyak di dunia marketing ya, artinya dia di dunia yang lebih strategik, yang lebih istilahnya di belakang meja, tetapi kita hari ini luar biasa mendapatkan materi yang sangat menarik, yang tentu harus disampaikan oleh orang yang sangat berpengalaman di bidangnya dan sangat menguasai di bidangnya. Alhamdulillah kita di malam ini dipertemukan dengan Coach Adam yang dengan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua insya Allah. Dan mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Yang Maha Kuasa yang sudah selalu memberikan keberkahan, selalu memberikan waktu, memberikan lagi kita semua panjang umur insya Allah untuk selalu kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak kepada seluruh sahabat yang hadir malam ini. Semoga kita bisa selalu konsisten untuk lagi-lagi kita saling belajar ya, kita saling belajar dan saling belajar. Saya juga duduk dengan tekun. Saya malam ini menikmati sebagai seorang pendengar ya, sebagai seorang murid, karena pada hakikatnya seorang coach itu juga harus belajar terus ya, ilmunya harus masuk terus, karena dia setelah ini dia harus kemudian oh iya, ketika saya dengar tadi oh iya ada ini, oh iya saya jadi menemukan hal-hal yang baru lagi, sehingga ketika suatu saat kita mendapatkan pertanyaan kita selalu fresh, ilmunya selalu fresh terus, selalu segar terus. Dan malam ini saya mendapatkannya dari Coach Adam, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga dengan itu semua, dengan ilmu semua, dan kita selalu dalam keadaan rasa syukur, kita dapat selalu mendapatkan karunia yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, marilah kita berdoa semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya, saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Mari kita sama-sama tutup space ini dan bersama-sama membacakan surat Al-Asr. Semoga kita bisa bertemu kembali besok pada waktu yang sama space seperti biasa dengan tema free class startup biz. Sampai ketemu besok. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat sahabat-sahabat. Siapkan tenaga, siapkan pikir untuk besok berkegiatan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.